Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Jack Miller mengungkapkan bahwa semua kejuaraan memiliki kesulitan tersendiri. Hal ini diakuinya usai menuntaskan Australian Superbag. Kendati demikian, Jack Miller mampu menaklukkannya dengan meraih podium ketiga. Jelas ini tidak mudah, tapi itu salah satu hal yang harus kami hadapi dalam pekerjaan ini. Kami memiliki pekerjaan yang luar biasa. Ini adalah impian saya untuk menjadi pembalap motor. Dan jika mengalami kecelakaan salah satu hal negatifnya, itulah cara kami belajar. Saya pikir setiap pekerjaan memiliki kesulitannya sendiri. Itu salah satu hal yang harus saya terima. Tentu saja, ini tidak mudah. Saya mungkin akan lebih sering pulang ke Australia di masa depan. Pedro Acosta tampil mengesankan pada musim pertamanya di kejuaraan dunia dengan berhasil menjadi kampiun Moto3 2021. Tahun depan Acosta bakal naik ke kelas Moto2, menggantikan Raul Fernandez yang dipromosikan ke MotoGP. Casey Stoner tampaknya penasaran dengan performa Acosta. Ia yakin Acosta memiliki bakat yang besar yang bisa membawanya meraih kesuksesan. Hari ini tidak ada yang bisa mengabaikan Pedro Acosta. Apa yang dia tunjukkan tahun ini sungguh luar biasa. 4 balapan pertama di musim ini sungguh mengesankan melihat tingkat kedewasaannya. Untuk anak laki-laki seusianya, sungguh luar biasa untuk ditonton. Tapi Sergio Garcia juga memiliki performa yang cukup bagus. Tapi sayang cedera di Austin membuatnya kehilangan performa terbaik. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, musim MotoGP akan dimulai tanpa Valentino Rossi di grid. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig berucap bahwa pembalap Italia itu akan selalu dikenang, tetapi ketidakhadirannya tidak akan mempengaruhi kejuaraan. Dalam sejarah olahraga ini ada pembalap hebat. Valentino adalah salah satunya. Tetapi juga benar bahwa hidup terus berjalan dan generasi terus berlalu. Saya pikir semua orang yang penting untuk kompetisi akan selalu diingat. Tapi saya tidak berpikir kejuaraan akan terpengaruh. Jelas bahwa Valentino Rossi akan dikenang dalam olahraga ini sebagai salah satu yang terbaik. Pembalap kelas MotoGP 2021 Iker Lecuona meninggalkan kelas setelah 2 tahun bersama KTM Testri dan tanpa mendapatkan kontrak untuk 2022. Ia pun mengatakan bahwa kini level di MotoGP sangat tinggi. Kami sangat cepat di banyak trek. Saya berada di urutan 15 hingga 7/10 detik dari pemimpin berkali-kali. Ada 5 pabrik dan dengan begitu banyak sepeda yang berbeda. Kami semua hanya berjarak 1 detik. Levelnya sangat tinggi. Saya rasa kami belum pernah mengalami hal seperti ini. Saya tidak tahu harus berpikir apa.
jika kita melihat ke belakang 5 tahun lalu. Berada di urutan kedua di belakang pemenang itu layak naik podium. Tetapi sekarang penundaan kedua yang sama membuat Anda finish terakhir. Juara bertahan MotoGP Fabio Quartararo telah mengatakan lebih dari sekali bahwa ia tidak menjamin kontinuitasnya di Yamaha. Bahkan dia memperingatkan perlunya kabar baik dalam tes Sepang mendatang. Quartararo meminta kepada Yamaha untuk melakukan perbaikan dengan meningkatkan kecepatan tertinggi. Dan ia tidak menyangkal jika hasil tesnya akan menentukan masa depannya di pabrikan Jepang tersebut. Dengan tenaga lebih, saya pikir kami bisa memiliki motor terbaik di pedok. Tapi saya pikir Yamaha tahu di mana mereka harus bekerja saat ini. Dan saya tidak bisa mengatakan apakah itu motor terbaik di grid atau tidak. Saya meminta hal-hal yang sangat penting. Kemudian jika Anda tidak menunjukkan apa yang saya minta dari Anda, setidaknya mencoba dan ada sedikit peningkatan itu bagus. Tetapi jika saya melihat bahwa segala sesuatunya berubah ke arah yang sama sekali berbeda, itu bisa mempengaruhi masa depan saya di Yamaha. Jorge Martin adalah rookie musim ini di MotoGP di tahun di mana pembalap Spanyol itu mengalami pasang surut. Jorge Martin mengaku merasa kuat sepanjang paruh kedua kejuaraan, meski ia mengakui beberapa kesulitan saat kunjungan pertamanya ke Misano. Saya merasa telah kompetitif di setiap trek sejak Austria. Hanya di Misano mungkin saya mencoba sedikit, tapi saya start dari posisi keempat di grid. Di Silverstone saya siap naik podium. Di Austria saya super kuat. Di Valencia dan di banyak trek lain saya juga kuat. Saya pikir kami siap untuk hal-hal besar. Jika itu cukup untuk berjuang untuk Piala Dunia, saya tidak tahu. Tujuannya adalah 4 besar atau 5 besar. Jika kami bertarung di area ini, kami siap untuk apapun. Pecco Bagnaia tampaknya memberikan sinyal bahwa Jorge Martin kemungkinan akan menggantikan posisi Jack Miller di tim pabrikan Ducati. Pecco pun tak segan memberikan pujiannya kepada Martin, yang menurutnya cepat beradaptasi di atas Ducati GP21. Padahal ia sendiri mengaku butuh waktu adaptasi, hingga saat tahun pertama terjun balap ke MotoGP, belum dapat merebut podium terbaik. Dia melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini. Dia mengambil posisi terdepan di balapan kedua dan naik podium. Kita harus ingat bahwa dia melewatkan beberapa balapan setelah kecelakaannya di Portimao. Motor kami memang bukan yang termudah di awal. Dia belajar dengan sangat cepat. Saya butuh lebih banyak waktu untuk terbiasa. Bagi saya ini adalah tahun pertama di mana saya dapat mengembangkan perasaan yang sangat baik dengan motor. Suzuki saat ini bagaikan dikejar waktu. Mereka harus segera menentukan siapa manajer tim untuk musim depan 2022. Lebih lanjut, ada 2 kandidat yang saat ini diprediksi kuat akan mengisi kursi manajer yang diklaim menjadi salah satu penyebab menurunnya prestasi Suzuki tahun ini, yakni Johan Stickford yang selama ini menjadi direktur tim Petronas.
Dan Pereriba yang selama ini menjadi kepala kru Jonathan Rea di Kawasaki Racing Team. David masih teman baik. Terkadang saya berbicara dengannya di telepon, bahkan selama balapan akhir pekan. Saya sangat berharap dia sukses selama bertahun-tahun di Formula One. Dan di masa depan saya berharap kami akan bekerja sama lagi di tim yang sama. Tapi untuk tahun depan tidak seperti itu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.